dicela di sini. Berarti ilmu itu harus dicari. Orang yang tidak tahu itu jelek kalau hanya mengira-ngira. Wa taniha butlan taklid mutlaqan. Jeleknya taklid. Taklid itu jelek mutlaqan sama sekali. Wa muskilun. Lianna taklida fil furu' jaizun 'indana. Karena taklid dalam fari'iyah, dalam syariat itu jaiz 'indana. Kita ini kalau syariat harus taklid, harus. Sholat saya ikut Imam Syafi'i, harus itu. Tapi kalau akidah nggak boleh. Akidah Allah ada, itu nggak boleh itu. Kata Asy'ari nggak boleh, tapi kata saya. Allah ada apa enggak? Kata siapa? Saya. Adapun Allah sifatnya 20, kata Asy'ari. Tapi bahwa Allah ada, kata saya. Ya, kalau syariah, sholat saya ini, saya ikut Imam Syafi'i. Harus mengatakan demikian. Karena kita nggak tahu apa-apa. Ikut saja. Dari sejak kecil ikut ayah, ikut ibu, ikut guru, ikut kiai. Wa thalithuha annal mudilla wa in kana madmuman fal mughtar bi idlal fudil aidan madmumun. Annahu ta'ala dammahum. Orang yang menyesatkan itu ada madmum, dicela. Maka orang tertipu dengan rekayasa kesesatan orang yang mudil, yang menyesatkan itu juga madmum. Jadi yang menyesatkan madmum, tercela, yang tersesat karena tertarik juga madmum. Wa in kanu bihadhihi sifah, walaupun dengan sifat hanya ikut-ikutan. Jadi orang-orang menyesatkan madmum, tercela. Lah yang ikut juga madmum, walaupun hanya ikut-ikutan. Wa rabi'uha innal iktifa'a bidhan fi usuluddin ghairu jaiz. Dalam usuluddin, barusan saya selesai. Dalam usuluddin berdasarkan dhon itu tidak boleh. Tuhan berapa? Yakin apa dhon? Apa kira-kira apa yakin? Apa barangkali? Tuhan itu namanya siapa? Barangkali ya? Barangkali apa yakin? Allah itu ada ya? Barangkali. Amma qalu ta'ala fawailun faqalu al-wailu kalimatun yaquluha kullu makrub. Lafal wail itu dikatakan kepada kalimah, dikatakan kepada sesuatu yang mengandung kesengsaraan atau keniscayaan, makruh namanya. Wailu kecelakaan lah. Wa qala Ibnu Abbas innahu al-'adzabul alim. Fawailu maknanya adzabun alim, Ibnu Abbas. Wa min Sufyan ats-Tsauri innahu musilun sadidu ahli jahannam. Wailu itu apa? Nanah yang mengalir dari ahli jahannam. Itu namanya wailu namanya. Nanah yang mengalir, yang netes dari ahli jahannam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailu apa wailu itu? Kata Nabi Muhammad, innahu wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 kharifan qabla iblugha qa'rahu. Kata Nabi, wail itu adalah jurang di jahanam yang orang kafir dilempar ke sana 40 tahun, 40 musim semi, 40 musim semi, kharif itu. Ya 40 tahun maksudnya, 40 tahun belum nyampe ke dalam sana. Sampai ente mengatakan itu, orang kafir lempar ke sana, wing, saya 40 tahun ngomong gitu terus, belum nyampe. Kamu ceritakan, orang kafir nanti dilemparkan ke neraka jahanam, namanya jurang wail. Itu 40 tahun sampai wing. Kamu jangan selesai sampai 40 tahun. Wing terus. Kamu ceritakan harus 40 tahun. Qala al-qadi wailun yatadamman nihayatal wa'id wa tahdid. Apa? Sanksi yang maksimal. Ya. Nihayatul wa'id. Ancaman yang maksimal, sanksi maksimal.
Fahadzal qadr la syubhata fihi. Sawa'un kan wailu ibara an wadin fi jahannam au an ma'adzabil 'adzim. Pokoknya sama sajalah apa itu wail maknanya wadin fi jahannam, lembah jurang di jahannam, atau wail maknanya siksa yang berat, itu sudah sama aja lah, yang penting siksa katanya Marozi. Amma qalu ta'ala yaktubuna kitab aydihim fa fi wajhan. Orang Yahudi menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mengatakan ini adalah dari Allah. Fa fi wajhan. Al-awwalu anna ar-rajula qad yaqulu katabtu idza amara bidzalika idza umiru bidzalik. Ada orang mengatakan saya menulis, itu ketika dia diperintah nulis. Fa faidatu qawlihi bi'aidihim annahu lam yaqa' minhum illa ala hadzal wajh. Nah, kenapa ada katakan bi'aidihim? Nulis apa dengan tangan kan? Nah, ada kata tangan itu kenapa? Ya supaya jelas-jelas di situ ada perintah nulis. At-tsani annahu ta'kidun, ada memperkuat wadal maudhi' bima yahsun fi ta'kid kama taqul liman yunkir ma'rifata ma katabahu ya hadza katub yaminik. Seperti ada orang mengingkari tulisan. Loh, ini kan tulisan tanganmu. Nah, bukannya tulisanmu, tulisan yang kamu tulis dengan tanganmu. Paham enggak? Ada janji atau ada apalah yang kamu tulis, kamu mengingkari. Enggak. Saya nggak tahu menang, atau saya nggak punya utang itu, saya nggak punya utang. Nah ini tulisan yang kamu tulis dengan tanganmu, itu kan berarti kan lebih kuat kan ya. Hada katabtahu biyaminik, itu kan lebih kuat. Amma qalu ta'ala thumma yaquluna hadza min indillah fal muradu anna man yaktubu hadzal kitabata yasbu hadzal kasba fi ghayatir rada'ah. Orang nulis kitab ini, tulisan ini, kemudian mengatakan, kemudian mencari keuntungan, ya, itu orang sangat-sangat rendah, sangat-sangat apa? Sangat apa ya? Ya rendah, tapi sangat apa ya? Sangat hina orang itu. Ya annahum dallu 'anid din. Mereka sesat dari agama, wa dallu dan menyesatkan, wa ba'u dan menjual akhiratahum bidunyahum. Menjual akhiratnya dengan agama. Fadzambum a'zam min dami ghairihim. Dosanya mereka yang menulis tulisan kemudian dijual dengan murah, bahwa ini adalah firman Allah, dosanya besar, lebih besar daripada yang lain. Makanya gini, abad ke-16, abad 17 ada sekularisasi di Eropa, yaitu memisahkan antara kekuasaannya gereja dengan politik. Jadi gereja jangan ikut sama politik. Kalau gereja ikut politik serem, kafir bunuh gitu. Gereja ikut politik, kafir bunuh. Malah Galileo yang mengatakan bumi itu bulat, bunuh. Karena tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab suci mereka mengatakan bumi itu datar. Ketika mengatakan Galileo bumi bulat, bunuh. Begitu. Di Islam, Al-Hallaj dibunuh kata kafir, belum tentu. Belum tentu halal itu karena kafir, anallah, belum tentu kafir itu ngomong gitu. Politik, di belakang halal itu adalah budak-budak hitam yang ingin berontak. Dan Qoromitoh, Syiah Qoromitoh di belakangnya itu. Begitulah Salim bin Abdul Quddus. Begitu pula Khalil ibn Hulam ibn Khalil. Dibunuh semua itu, sufi-sufi yang kritis pada pemerintah. Di dunia kan zindik. Untuk melegalisir keputusan mereka, apa? Legitimasi. Kayak Juhaiman berontak kepada pemerintah waktu itu, Raja Khalid waktu itu, tahun 79. Kafir kelompok itu. Enak saja ngomong kafir. Ya belum tentu kafir, tinggal bilang aja dia gerakan politik, ingin berontak pada kerajaan Saudi, itu aja kok. Gak usah kafir gitu. Tapi pemerintah Saudi pakainya kata-kata kafir. Begitulah waktu Raja Abdul Aziz nyerang Mekah Madinah. Mekah Madinah dikuasai orang musyrik, kafir, nyembah berhala, patutnya nyembah kuburan maksudnya. Tentaranya Raja Abdul Aziz cuma 400 orang, buta huruf orangnya. Badui buta huruf, tentaranya 400. Mekah Madinah dikuasai orang musyrik, kafir, nyembah kuburan. Berangkat ke sana, perang dengan mati-matian, kalah Ibnu Saud. Ibnu Husain, Amir Husain, Sayyid Husain, kalah.
Jadi waktu Wahabi berkembang, Abdul Aziz itu di timur, Dar'iyah, Najd, orang Mekah Madinah tenang-tenang aja, yaitu di sana lah, di Jawa Timur lah, gitu, di timur lah. Tahu-tahu nyerang Madinah, nyerang Mekah, menang. Syarif Husain bin Ghalib kalah. Ulama-ulama yang lawan dibunuh, yang nggak lawan tangkepin. Tidak boleh mengajar di Masjidil Haram, termasuk Ahmad Zaini Dahlan, termasuk bapaknya Zak Yamani, Hasan Yamani namanya. Pada lari. Nah, terus setelah stabil, Raja Abdul Aziz bilang, udah pulang, saya maafkan. Baru pada pulang. Bapaknya Zak Yamani lari ke Surabaya, kawin di Surabaya, punya anak Fauzi Yamani namanya di Surabaya, yang nantinya akan jadi menteri. Zak Yamani menteri minyak Saudi. Lebih dimaafkan lagi ketika Raja Faisal, lebih longgar lagi, maafkan semua. Yang bukan Wahabi, Syafi'i, Syafi'i apa, silakan pulang. Nah, sekarang Muhammad bin Salman lebih gila lagi nih, mengusui Wahabi betul. Makanya Wahabi di sini udah mulai lemes, udah ada suaranya nih. Di sana udah. Fa innal ma'luma anna al-kidba 'ala ghair bima yadurru ithmuhu fa kaifa biman yakdzibu 'ala Allah. Karena yang sudah diketahui bahwa bohong kepada orang lain itu bagaimana membuat madarat, dosanya besar, bagaimana kalau orang itu membuat bohong dari atas nama Allah. Wa yadummu ila kadzab al-idlal. Begitu pula plus, sudah bohong plus idlal, menyesatkan. Sudah bohong menyesatkan. Wa yadummu ilaihi ma hubbud dunya wal ihtiyal fi tahsiliha. Bohong menyesatkan, hubbud dunya. Sempurna belum? Bohong, kampanye pakai agama, bohong nggak? Terus, apalagi menyesatkan masyarakat, enggak. Yang ketiga, dapat ya? Dapat. Tiga-tiganya dapat, Masya Allah. Sama persis dengan sekarang ya. Wa yadum ilaiha annahu mahada tariqan fil idlal, baqiyan ala wajdar. Dan perbuatan mereka itu menyiapkan untuk idlal selamanya. Jadi perbuatan mereka itu nanti akan selamanya ditiru. Dan disiapkan orang-orang yang akan datang di masa akan datang akan seperti mereka. Apa tadi? Bohong, menyesatkan, cari duit. Ala wajdar selamanya. Walidzalik Allah Ta'ala ma fa'aluhu. Maka Allah menganggap besar, besar apa yang mereka kerjakan itu. Fa in qila innahu ta'ala haka anhum amrayn. Ahaduma katabatul kitab wal akhir isnadu ila Allah ala sabil kidb. Kalau dikatakan begini, kalau ada yang bilang begini. Allah di sini kan menceritakan ada dua hal. Satu, menulis kitab. Dua, mengatakan ini dari Allah. Jadi ada dua hal nih, nggak sama, ada dua hal. Satu yang menulis kitab, menulis tulisan. Kemudian ada yang mengatakan ini ada dari Allah. Fahadzal wa'id murattabun ala kadabah awal isnadil maktub ilallah awal ma'an. Sanksi ini apa kepada penulis atau kepada yang menjual? Atau dua-duanya. Qulna la syakka anna katabatul asya' al-batilah liqasdil idlal minal munkarat wal kidab ala Allah Ta'ala aidan kadzalik wal ja'u bainahuma munkarun 'azim jiddan. Penulis itu juga besar sekali dosanya. Karena penulis yang menjadikan idlal, menyesatkan. Begitu kebohongan. Oleh karena itu apalagi kalau kumpul dua-duanya, ya sudah bohong yang menyesatkan orang lain. Azimun jid. Amma qalu ta'ala liyashtaru bi thamanan qalila fa tanbihun ala amrain. Yashtaru bi thamanan qalila, memperingatkan ada dua hal.
Al-awwal annahu tambihun ala nihayati syaqawatihim. Ini memperingatkan pada kita bahwa mereka maksimal kejahatan mereka, kenakalan mereka. Bahasa Arab di Arab kalau ada anak kecil nakal syaqi. Li'anna al-aqila yajibu an la yarda bil wizr al-qalil fil akhirah lajil ajri 'azim fid dunya. Karena orang berakal tidak mungkin akan rela dengan sesuatu yang sedikit di akhirat untuk mencari sesuatu yang besar di dunia. Ada orang jual sesuatu supaya dapat dunia banyak, dan nanti di akhirat dapat sedikit. Orang yang berakal nggak mungkin melakukan itu. Fa kaifa yaliqu bi ayyardu bil 'iqabil 'azim fil akhir ajri tanafil hakir fid dunya. Maka bagaimana kalau orang ridho rela dengan siksaan yang agung, siksaan yang berat di akhirat karena hanya ingin kemanfaatan yang hina di dunia? Astani. Apalagi kalau ini siksaan ya. Masalah uang saja, masa uang sedikit untuk uang banyak dilepas untuk mencari uang sedikit kan nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Apalagi yang dicari siksaan, dapat siksaan di akhirat. Nggak mungkin juga tuh kalau orang akil berakal. Ats-tsani annahu yadullu ala anna ma fa'alu dzalika tahrif diyanatan bal inna ma fa'alu talaban lil mal wal jah. Yang kedua, la liyashtaru bi thaman qalila. Ketika mereka melakukan tahrif bukan dorongan agama, tapi dorongan harta atau jabatan. Tadi itu loh, pidato jual agama untuk politik itu karena agama apa karena jabatan? Jabatan atau uang, bukan agama. Kalau agama sih mending gini, ada orang dari itu salah, niatnya bagus karena agama tapi salah. Mending ya, ini sih nggak tahu dia salah tahu. Karena demi ghanimah. Wa hadza yadullu ala anna akhdhal mal 'ala al-batil wa in kana bit-taradi fa muharram. Yang menunjukkan bahwa mengambil uang dengan secara tidak legal, dengan secara ilegal, tidak sah, walaupun saling ridho, itu haram. Kalau pada dasarnya kan transaksi itu saling ridho pada dasarnya. Cincin saya ente mau beli 1 miliar 2 miliar silakan, kalau saling ridho nggak apa-apa, halal. Cincin sampean untuk saya saja atau kopiah sampean untuk saya saja. Berapa maunya? 1 miliar. Saya ridho. Sah nggak? Sah. Saling la tadlimun wala tudlamun. Tapi kalau ini masalah tadi ini membeli ayat Quran, membeli tulisan yang dianggap wahyu padahal bukan wahyu, walaupun saling ridho, haram nggak? Haram, tetap haram, tetap nggak halal. Kalau masalah ini boleh, kopiah sama saya belilah 1 miliar, saya senang kok, saya senang nggak apa-apa, 1 miliar nggak apa-apa, saya senang kok, misalkan, sah. Lianna alladhi kanu ya'tunahu minal mal kana ala mahabbatil waridha, wa ma dzalik faqad nabbaha ta'ala ala tahrimih. Walaupun mereka mengambil uangnya itu dengan mahabbah dan ridho, tapi Allah telah mengingatkan itu adalah haram. Amma qalu ta'ala fawailul lahum bima katabat aydihim fal muradu anna katabatahum lima katabuhu dambun azim. Ayat fawailul lahum mimma katabat aydihim, cilakalah bagi mereka yang sebab mereka menulis, tangannya menulis apa-apa yang mereka tulis. Itu apa itu aslinya apa itu? Dambun, dosa besar. Bin firadih. Wa kadzalika akhdhuhumul mal 'alai falidzalik wa akhdhuhum al mal 'alai. Begitu pula mengambil uangnya juga dosa lagi. Menulis dosa, dapat uang dosa. Falidzalik a'ada dzikru wal fil kasbi. Oleh karena itu wailun sekali lagi dalam kasbnya itu. Jadi gimana? Fawailul lahum mimma katabat aydihim, ya. Nulis tulisan dengan mengatakan ini dari Allah, wailun. Satu lagi, ambil dijualnya, ngambil uang, dapat uang, wailun lagi. Wa wailun lahum mimma yaksub. Jadi berapa dosanya nih? Wailnya berapa? Wailnya 2. Walau lam ya'ud dzikrahu kana yajuz ayyuqal inna majmu'ahuma yaqtadi wa'idul 'azim.
duna kull wahidin minhuma. Fazal ta'ala hadhihi syubhah. Waqtalafu fi qawli mim'ah. Seandainya tidak diulang lagi, kata-kata wailun tetap saja mengandung arti dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya itu berarti yaqtadil wa'idil azim. Sanksi atau ancaman yang berat. Waqtalafu fi qawli mimma yaksibun. Para ulama berselisih pendapat tentang mimma yaksibun. Hal murad ma kanu ya'khuduna ala hadhihi kitabah wa tahrif faqat al murad bidzalik sa'ir ma'asihim. Yang dianggap mimma yaksibun, wailun, cilakalah bagi mereka dari hasil yang mereka kasab. Apakah hanya karena kasabnya nulis itu, apa semua kelakuannya mereka? Mimma yaksibun, semua amalnya mereka. Al-aqrab fi nidhamil kalam an rajun ilal madhkur minal mal. Ini hanya ini aja yang di sini maksudnya mimma yaksibun itu mengambil uangnya ini. Al-makhudh ala hadzal wajh. Wa in kana aqrab min haythul umum an yashmal kull. Walaupun bisa juga diartikan semua. Mimma yaksibun, apa yang mereka lakukan. Fawailun lah semuanya. Ya jual ayat, ya apa sajalah, dosa-dosa yang lain. Lakin alladhi yarjul awal annahu mata lam yuqaid kasbu bihadzal qaid lam yahsul wa'id alaih. Tapi memang yang awal yang lebih baik, yang lebih benar karena tidak ada qaid ya. Di annal kasba yadkhulu fihi al-halal wal haram. Fala budda min taqidi wa aula ma yuqadu bima taqaddam dzikrah. Qala qadi dallatil ayatu ala anna kitabatan laysat khalqan lillah. Ayat ini menunjukkan bahwa yang ditulis mereka bukan dari Allah. Li'annaha law kana khalqan lillah kanat idhafatu ila ta'ala biqaulihim huwa min indillah. Seandainya betul-betul dari Allah, pasti ada huwa min indillah. Dzalika haqiqah. Li'annahu ta'ala idza khalaqaha fihim fahab anna al-'abda muktasab illa anna intisabal fi'li ila al-khaliq aqwa min intisabil qasd ila al-muktasib. Oke. Ya. Allah Ta'ala ketika menciptakan kitabah dalam mereka, pada diri mereka, oleh seorang itu muktasib, al-abda muktasib, ya, berusaha, tapi nisbatnya pekerjaan kepada Khalik, kepada Allah, lebih utama daripada disebutkan kepada dia sendiri. Gitu loh. Ini dari Allah. Itu kan maksudnya dari yang mereka nuliskan, dia kata ini dari Allah. Fakar isnad tilka katabah ila Allah aula min isnadil abdi. Fakar yajibu an yastahiqul hamda ala qaul fiha. Kalau betul-betul dari Allah, saya nulis Quran, saya nulis ayat Quran. Misalkan saya nulis Fatihah, nih dari Allah nih. Ya, ini ada ayat Allah. Ya benar sekali. Walaupun tulisan saya, ini betul-betul dari Allah. Nah, kalau itu enggak, karangan dia dikatakan ini adalah ayat Allah, ayat apa? Firman Allah, itu yang annaha min indillah. Walamma lam yakun kadzalik, alimna anna tilka kataba laysat makhluqah lillah. Wal jawab anna ad-da'ata mujiba laha min khalqillah bid-dalail al-madhkurah fa ya aidan takunu kadzalik. Jadi begini. Ayatullah itu makhluk Allah apa tidak? Ini masalah Mu'tazilah lagi. Senengannya ngantar Mu'tazilah, senengannya makan Mu'tazilah. Quran itu makhluk kalau bukan? Kalau bukan berarti khalik dong. Kalau bukan berarti khalik. Allah itu Quran itu makhluk bukan? Berarti khalik, menciptakan Quran itu. Bukan juga, terus apa tuh? Apa tulisan? Ada lagi di Qur'annya wa ja'alnahu arabiyyan gitu ya. Gimana? Inna ja'alnahu arabiyyan. Saya jadikan Quran itu Arab, bahasa Arab. Katakan jadikan berarti kan dijadikan. Coba cari yang in ja'alnahu itu mana? Wa ja'alnahu arabiyyan. Sedangkan Imam Rasyid itu langsung ke Mu'tazilah larinya.
Anzalnahu. Ja'alnahu ada yang ja'alnahu. Ja'alnahu Arabian ya? Enggak. Saya jadikan Quran itu bahasa Arab. Jadikan berarti Allah menjadikan. Berarti Quran itu maj'ul. Paham enggak? Paham enggak? Allah ja'il. Quran maj'ul. Qadi Abdul Jabbar berkata, ayat ini menunjukkan bahwa tulisan tadi bukan bikinan Allah. Karena kalau bikinan Allah pastinya disandarkan kepada Allah itu baik. Tapi yang jelas mereka tidak mensandarkan kepada Allah. Jadi bikinan saya, bikinan orang itu. Berarti Al-Quran itu memang makhluk gitu. Kira-kira maksudnya itu. Wal jawab anna da'atul mujibah laha min khalqillah min dalil madhkurah. Jawab gimana jawabnya? Anna da'iyah faktor yang mewajibkan bahwa Quran itu min khalqillah bidalail al-madhkurah fa aidan takunu kadzalik. Apa artinya itu? Dan jawab apa jelas nih jawab. Dan nerangkan jelas nerangkan masalah. Tadi mengatakan ya, fawailun gimana? Lahum bima katabat aydihim. Berarti yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Manusia, Yahudi itu, bukan Allah. Itu mengatakan ini dari Allah. Berarti yang ngomong siapa? Yahudi, bukan Allah. Berarti wahyu itu makhluk, bukan dari Allah, tapi makhluk. Baru kalau makhluk baru. Hadis. Kalau makhluk itu hadis, kalau Quran itu hadis, berarti hadis banyak banget. Kalamnya hadis, kalamnya qadim. Yang qadim banyak banget. Kalam qadim, zat Allah qadim. Ya Allah, sampai kiamat enggak akan selesai tuh. Kak Imam Asy'ari cari jalan keluar. Apa katanya? Kalam itu ada dua. Ada kalam nafsi, kalam jerati, kalam jeronati loh. Itu qadim. Ente sendiri, kita sendiri ngomong terus kan, iya kan? Kita ngomong terus kan dalam hati kan, kecuali tidur berhenti. Kalau kita melek tuh ngomong terus enggak? Ngomong terus. Itu qadim. Ini ini apa? Qiyasus syahid al-ghaib. Qiyasus syahid alal ghaib. Jadi yang ghaib dikiaskan pada yang syahid. Nah, yang diucapkan kita terbatas. Yang diucapkan kita dengan kalam terbatas. Tapi yang dalam ini enggak terbatas. Dalam hati kita tuh loh. Ya, seperti itu katanya. Kalam Allah tuh ngomong terus. Kalam Allah tuh ngomong terus. Enggak diem-diem. Nah, adapun Quran, Taurat, Zabur itu sampel. Contoh dari kalam Allah. Hadis baru turunnya hari ini tanggal sekian turunnya. Di sini turunnya. Masa qadim? Gitu. Jadi kalam bersama Allah di sana qadim, tapi yang turun itu hadis. Kata Mu'tazilah. Tapi Asy'ari, kalau Asy'ari itu ada dua itu. Kalau di sana qadim, yang turun itu hadis. Kalau Mu'tazilah semua kalamnya hadis. Imam Ahmad bangkang, Ahmad bin Hanbal. Quran itu makhluk apa bukan? Bukan makhluk. Kalau itu khaliq, bukan juga khaliq. Jadi apa? Gak bisa jawab. Kalamullah gebugin yang 100. Cambuk 100 kali, penjara 100 hari, dikeluarkan sakit meninggal dunia. Ahmad bin Hanbal. Itu baru Ahmad bin Hanbal yang terkenal. Kiai-kiai kecil banyak itu, kiai WC banyak yang ditempelengin. Ini kiai besarnya, ini kiai di pusat, di Baghdad. Kiai di kampung-kampungnya banyak itu. Sayangnya Mu'tazilah seperti itu sayangnya. Madhab rasional, tapi ada sikap yang arogan. Memaksakan kehendak pada, memaksa ya otoriter. Padahal madhabnya ini luar biasa. Mu'tazilah itu luar biasa. Penggagas. Yang gagas Imam Jurjani Mu'tazilah, gagas Awamil. Ya. Balaghah Ahmad bin Ubaid, orang kedua Mu'tazilah itu, Ahmad bin Ubaid, Mu'tazilah. Wasib bin Atha menggagas ilmu kalam.
Pendiri Mu'tazilah juga penggagas ilmu kalam. Cerdas-cerdas orangnya Mu'tazilah, menggunakan akal. Tapi gitu, mazhabnya rasional, dia maksain kehendak pada orang lain yang nggak sama, ditempelengin, disiksa, penjara. Kalau Syafi'i, Quran, Taurat, Zabur, Injil, Furqan, apa lagi? Itu apa? 5, Syafi'i itu 5. Syafi'i itu jamnya. Taurat, Zabur, Injil, Quran, satunya apa ya? Ini hadis. Ini tangannya dia, tangannya beliau ini, tangannya beliau yang hadis. Gitu maksudnya. Ini hadis. Tangannya beliau, jarinya ini hadis. Qurannya tetap qadim. Syafi'i itu. Saya beliau lari ke Yaman. Dari Baghdad lari ke Yaman, dari Yaman lari ke Mesir. Dikejar-kejar Mesir mengatakan Quran hadis.